Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Ade Bahrudin, pengampu mata kuliah tafsir, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Afrian Ulumillah akan mempresentasikan tentang Fadlu Suratil Fatihati wa Asma'iha, keutamaan surat Fatihah dan nama-namanya. Tafsir Suratil Fatihah lil Qurtubi. Materi ini didapat dari Tafsir Surat Al-Fatihah karya Imam Al-Qurtubi. Al-Babul Awal Al-Mas'alah Al-Ula wa Thaniyah. Pada pembahasan bab pertama, yakni masalah pertama dan kedua. Langsung saja. Al-Mas'alah Al-Ula. Rawa At-Tirmidzi an Ubay ibn Ka'bin radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fit Tawrati wala fil Injili misla ummil Qur'ani. Wa hiya sab'ul mathani wa hiya maqsumatun baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Yang pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Bahwasanya Nabi bersabda, tidaklah Allah menurunkan di dalam Taurat dan juga tidak pula di dalam kitab Injil seperti di dalam Ummil Quran, yakni Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, Sab'ul Mathani ini merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah. Dan surat Fatihah ini maksumatun baini wa baina abdi, dibagikan antaraku dan antara hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta gitu. Dengan surat Al-Fatihah ini Allah mengijabahi doa dari hamba-hambanya. Rawahu Tirmidzi. Qala Ibnu Abdul Bar, Abu Sa'idin la yuqafu lahu ala ismin wa huwa ma'dudun fi ahlil Madinah. Nah, menurut Imam Ibnu Abdul Bar, surat Al-Fatihah ini tidak ada tauqif gitu, masih belum ada penetapan terkait nama dari surat Al-Fatihah. Wa huwa ma'dudun fi ahlil Madinah, dan penamaan ini hanya terbatas pada ahlul Madinah, kalangan penduduk Madinah. Riwayatuhu an Abi Hurairah wa hadithuhu hadza mursalun. Waqad rawa hadzal haditsa an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla rajulun minas sahabati la yuqafu ala ismihi aidan. Dari Abi Sa'id bin al-Mu'alla, dari seorang sahabat, bahwasanya surat Al-Fatihah ini masih belum ada penetapan terkait namanya, belum ada patokan tetaplah terkait nama dari Al-Fatihah. Rawahu anhu Hafsu ibnu Asim wa Ubaid ibnu Hunaid. Qultu kaza qala fit tahmid la yuqafu lahu ala ismin. Jadi Imam Al-Qurtubi berkomentar bahwasanya Imam Abdul Bar mengatakan di kitab Tahmid la yuqafu lahu ala ismin. Jadi surat Al-Fatihah ini masih belum ada tauqif, belum ada penetapan nama. Lanjut, wal haditsu kharrajahu Al-Bukhari an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla qala kuntu usalli fil masjidi fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Sa'id
ibnil Mu'alla radhiyallahu an. Beliau berkata, tatkala aku sholat di masjid, Nabi memanggilku, akan tapi aku tidak menjawabnya. Fakultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Kemudian Abi Sa'id ibnil Mu'alla ini mengatakan, ya wahai Rasulullah, sungguhnya aku sedang sholat. Faqala, alam yakulillah istajibuli wadir rasuli idza da'akum. Kemudian Nabi bersabda, tidakkah Allah sudah berfirman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul apabila memanggilmu. Summa qala inni la'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Kemudian Nabi bersabda, sungguhnya aku akan memberitahumu surat yang paling agung, a'zamus suwari minal fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid ini. Jadi surat Al-Fatihah ini merupakan a'zamus suwar, surat yang paling agung di antara surat-surat lainnya. Summa akhadha biyadi, kemudian Nabi memegang tanganku. Falamma arada ayyahruja qultu lahu, alam takul law 'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Tatkala Nabi mau keluar dari masjid, sahabat Sa'id ibnil Mu'alla ini mengatakan, tidakkah engkau akan memberitahuku perihal surat itu merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala, kemudian Nabi bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Surat yang paling agung itu adalah surat alhamdulillahi rabbil alamin, yakni maksudnya surat Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani, namanya itu surat sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam salat. Wal Qur'anul azimul ladzi utituhu, dan Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Jadi kesimpulannya dari hadis ini bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di antara surat-surat lainnya. Wa dzakara Ibnul Ambari fi kitabir Radd lahu. Haddatsani Abu Ubaidillah Al-Warraq qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syaiban an Mansur an Mujahid qala inna iblis la'anahu Allah ranna arba'a rannat hina lu'ina wa hina uhbita minal jannah wa hina bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilat Fatihatul Kitabi wa unzilat bil Madinah. Ibnul Ambari menyebutkan di dalam kitabnya, yaitu kitab Ar-Radd, yakni hadis dari sahabat Al-Mujahid. Sesungguhnya iblis itu, Nabi bersabda, sungguhnya iblis itu ketika dilaknat, mereka itu menjerit, yaitu ketika hina lu'ina, ketika mereka dilaknat, wa hina uhbitu minal jannah, dan jeritan kedua ketika mereka dikeluarkan atau diturunkan dari surga. Yang ketiga, hina bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad diutus, mereka itu juga menjerit. Dan yang terakhir, wa hina unzilat Fatihatul Kitabi, dan tatkala surat Al-Fatihah ini diturunkan. Wa unzilat bil Madinah, dan surat ini diturunkan di kota Madinah. Disebut surat Al-Madani. Fatihatul Kitab lah di sini. Di sini maksud Fatihatul Kitab pembukaan kitab Al-Quran, karena surat Al-Fatihah memang letaknya berada di awal gitu. Terus al-mas'alah ats-tsaniyah, salah yang kedua, ikhtalafal ulama'u fi tafdili ba'di suwari wal ayati ala ba'din. Ulama masih berbeda pendapat terkait pengutamaan sebagian surat atas bagian yang lain. Wa tafdili ba'di asma'illahi ta'ala al-husna ala ba'din, dan juga berbeda pendapat tentang mengutamakan sebagian nama-nama Allah Ta'ala dari nama-nama yang lain. Faqala qaumun la fadla li ba'din ala ba'din. Suatu
kelompok, suatu golongan ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada keutamaan dari nama-nama atau surat-surat tersebut. Li'annal kulla kalamullah, karena keseluruhan itu, semuanya itu merupakan firman Allah. Wa kadzalika asma'uhu la mufadhalata bainaha. Demikian juga nama-nama Allah yang tidak ada pengutamaan di antara nama-nama tersebut. Dhahaba ila hadza asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Asy'ari wal Qadi Abu Bakr ibn Thayyib wa Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Basti wa jama'atun minal fuqaha. Nah, pendapat yang pertama ini, pendapat yang tidak ada pengutamaan di antara surat-surat dan nama-nama Allah, merupakan madhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Qadi Abu Bakar bin Atib, dan Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Basti, dan sebagian dari kelompok fuqaha. Qala Yahya ibnu Yahya, tafdilu ba'dil Qur'ani ala ba'din khata'un. Ini pendapat atau komentar dari Imam Yahya ibnu Yahya, mengutamakan Al-Quran, sebagian Al-Quran diutamakan atas yang lain itu merupakan pendapat yang salah. Wa kadzalika kariha Malik an tu'adda suratun aw turaddada aw duna ghairiha. Demikian pula Imam Malik benci atau tidak senang ya apabila seorang itu cuman mengulang-ulang atau membaca surat tertentu aja, yang lain nggak dibaca gitu. Terus qala al-Basti wa ma'na hadhihi al-lafzi ma fi at-Taurati wala fil Injil mithlu ummil Qur'an. Imam Al-Basti terkait hadis ma fi at-Taurati wala fil Injil mithlu ummil Qur'an, annallah ta'ala la yu'ti liqari'it Taurati wal Injil mithla as-sawabi minas sawabi misla ma yu'ti liqari'i ummil Qur'an. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwasanya Allah tidak memberikan pahala pembaca Taurat dan Injil seperti pahalanya orang yang membaca ummil Qur'an, membaca surat Al-Fatihah. Idzillahu bifadlihi faddala hadhil ummata ala ghairiha minal umami. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan umat ini, umat Nabi Muhammad, atas umat-umat lainnya. Wa a'taha minal fadli ala qiraati kalamihi aktsar mimma a'ta ghairaha minal fadli ala qiraati kalamihi. Dan memberikan keutamaan atas membaca surat tersebut daripada membaca kalamnya yang lain. Wa huwa fadlun minhu li hadhil ummah. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Wa makna qawlihi a'dhamu suratin, maksud dari sabda Nabi a'dhamu suratin itu apa? Menurut Imam Al-Basti, arada bihi fil ajri, yang dimaksud tersebut adalah pahalanya, paling besar pahalanya. Li'anna ba'dal Qur'ani afdalu min ba'din. Nah, karena kesimpulannya sebagian Al-Quran tersebut lebih utama dari sebagian yang lain. Nah, ini merupakan dasar atau argumentasi dari kelompok yang pertama yang maksudnya kelompok yang kedua yang ada pengutamaan sebagian surat-surat Al-Quran. Wa tafdilu innama huwa bil ma'ani al-ajibah wa kathratiha la min haitsus sifah. Maksud tafdil tersebut ya dari segi makna-makna ajaibnya atau makna-makna indahnya, bukan dari segi sifatnya. Wa hadza huwal haq. Ini merupakan pendapat yang benar. Wa mimman qala bit tafdil Ishaq ibn Ruwai wa ghairuhu minal ulama wal mutakallimin. Nah, pendapat yang ulama yang berpendapat tentang tafdil ini diantaranya Ishaq bin Ruwai dan para ulama mutakallimin. Wa huwa ikhtiyarul Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi wa Ibnul Hassar. Nah, ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Arabi dan Ibnul Hassar. Di hadis Abi Sa'id Ibnul Mu'alla wa hadis Abi Ubay bin Ka'ab annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay, ayyu ayatin ma'aka fi kitabillahi a'zam? Qala qultu
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah. Fadaraba fi sudri wa qala liyahnikal ilmu ya Aba Munzir. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, pendapat yang kedua ini tentang pengutamaan sebagian surat dari sebagian yang lain, itu hadis yang dijadikan dasar adalah hadis yang pertama tadi dari Sa'id Ibnul Mu'alla dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu dari sahabat Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang lebih utama di dalam kitabillah?" Kemudian beliau menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal qayyum." Kemudian Nabi menepuk dada dari Ubay bin Ka'ab sembari mendoakannya, semoga Allah mempermudah ilmu bagimu ya Aba Munzir. Gitu. Dari sini, dari hadis yang barusan dapat dipahami bahwasanya di antara ayat tersebut ada ayat yang lebih utama dari yang lainnya. Terus, wa qala Ibnul Arabi qawluhu ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili wala fil Qur'ani mislaha. Wasa kata ansairil kutubi kasuhufi al-munazzalati wal zaburi wa ghairiha lianna hadhihi al-madhkura afdalaha wa idza kana syai'u afdalal afdali sara afdalal kulli ka qaulika Zaidun afdalul ulama'i fa huwa afdalun nasi. Dari Ibnu Al-Arabi, beliau berkomentar terkait hadis ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil wala fil Qur'an mislaha. Dan kenapa Nabi itu tidak menyebutkan kitab-kitab yang lainnya selain Taurat, Injil, dan Al-Quran? Karena 3 kitab tersebut merupakan kitab yang lebih utama gitu. Jadi, logikanya apabila Al-Quran ini lebih utama dari 2 kitab utama yang barusan, Taurat dan Injil, maka kesimpulannya Al-Quran merupakan kitab yang lebih utama dari semua kitab. Di sini soro afdalul kulli. Jadi Al-Qur'an ini merupakan kitab yang paling utama dari semua kitab. Seperti perkataan Zaidun merupakan ulama yang paling utama. Maka kalau kesimpulannya Zaidun merupakan orang yang paling utama karena ulama di sini udah lebih khusus daripada manusia gitu. Wa fil Fatihati minas sifati ma laisa li ghairiha. Dan di dalam Al-Fatihah itu terdapat sifat-sifat Allah yang tidak ada di dalam surat lainnya. Hatta qila inna jami'al Qur'ani fiha. Sehingga ada ulama yang mengatakan isi kandungan seluruh Al-Qur'an itu sudah ada di dalam kitab Al-Fatihah. Wa hiya khamsun wa isruna kalimatan tadammanat jami'a ulumil Qur'an. Al-Fatihah itu terdapat 25 kata yang sudah mengandung seluruh isi kandungan ilmu-ilmu Quran. Wa min syarafiha anna Allah subhanahu qassamaha bainahu bain abdihi. Dan termasuk kemuliaan surat Al-Fatihah, yakni Allah membagi-bagikan surat ini kepada Nabi dan juga umatnya. Wala tasihhul qurbatu illa biha. Dan taqarrub illallah itu tidak sah kecuali dengan membaca ini. Contohnya dalam sholat gitu. Apabila nggak membaca surat Fatihah itu nggak sah. Wala yalhaqu amalun bisawabiha. Wa bihadzal ma'na sarat ummul Qur'anil azim. Ummal Qur'anil azim lah. Maka dari ini surat Al-Fatihah merupakan induknya Qur'anul azim gitu. Jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang paling utama gitu, karena merupakan surat yang diulang-ulang sab'ul masani dan surat yang wajib dibaca menjadi rukun sholat. Apabila sholat tidak dibaca Fatihah maka suratnya nggak sah gitu. Dan Al-Fatihah ini memiliki banyak nama lain ya, karena surat Al-Fatihah sendiri di hadis atau di dalam Al-Quran itu nggak ada tauqif, nggak ada penetapan
nama yang khusus untuk Al-Fatihah. Bisa disebut surat Al-Fatihah karena berada di awal kitab. Bisa disebut Sab'ul Mathani karena 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Dan juga ada yang mengatakan, ada juga riwayat barusan Ummul Quran, induk Al-Quran, karena isi kandungan ini sudah mencakup seluruh Al-Quran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.